Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita kembali mengawali hari ini dengan sapaan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10. Demikian dikatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pasti pernah mendengar, bahkan mengucapkan suatu kalimat yang mengatakan, Allah adalah kasih, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah itu baik. Kalimat ini sering kita dengar, baik di dalam khotbah, pengajaran dalam persekutuan, juga di dalam lagu pop rohani yang sering dinyanyikan. Dengan seringnya kita mendengar dan juga kita mengucapkan kalimat ini, hendaknya kita juga benar-benar memahami di mana letak kasih Allah kepada kita. Benarkah Allah telah mengasihi kita? Jika benar, apa buktinya? Sebagai pengikut Yesus, kita telah diberitakan akan upah dosa, yaitu kematian. Kematianlah seharusnya balasan dari dosa-dosa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tentu kita tidak menginginkan hal demikian, karena kematian yang dimaksud adalah kematian yang abadi, seperti yang dimaksud di dalam Wahyu pasal 21 ayat ke-8. Allah menginginkan agar setiap manusia merasakan kehidupan yang kekal, bukan kematian yang abadi, yaitu hidup di dalam kerajaan-Nya. Untuk itu Dia datang untuk menebus dosa-dosa kita semua, agar kita dapat diselamatkan. Inilah bentuk kasih Allah yang harus kita syukuri di dalam hidup kita. Walaupun manusia tidak mengasihinya, namun Allah senantiasa memberikan yang terbaik bagi ciptaannya, bahkan sampai mengorbankan dirinya di kayu salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hendaknya menyadarkan kita untuk tidak lagi melakukan dosa, melainkan hargailah pengorbanan Tuhan yang luar biasa itu. Kita telah diselamatkannya. Apakah tidak sepantasnya kita bersyukur kepada Tuhan? Jika Allah mengasihi kita, apakah tidak sepantasnya kita juga harus mengasihinya? Kasihilah Allah dengan kita melakukan sesuai dengan perintah-Nya. Perintah Allah, kehendak Allah, keinginan Allah terhadap kita adalah hiduplah dengan penuh kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan juga sesamamu. Dengan hal itulah kita bersaksi melalui perbuatan kita yang sehari-hari dengan kasih bahwa kita mengenal Allah dan kita hidup di dalam Dia. Ingatlah selalu akan hal ini untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Di dalam mengasihi Allah, lakukanlah perintah-Nya. Di dalam mengasihi manusia, berlakulah baik terhadap manusia, terhadap sesama. Saling membantulah di dalam pergumulan. Jangan membalaskan kejahatan orang lain. Maafkanlah orang yang berbuat jahat kepada kita, seperti Allah yang memaafkan akan kesalahan kita. Hiduplah selalu dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.